Hai sahabat 10 Amazing. Ketemu lagi nih di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu. Tentunya di 10 Amazing yang akan menyajikan informasi menarik untuk kalian. Keberadaan lahan terbuka hijau di sebuah perkotaan sangatlah dibutuhkan. Apalagi kota yang padat penduduk. Akibat polusi udara yang kian memburuk tiap harinya, kualitas udara pun ikut menurun. Kebutuhan udara segar di tengah perkotaan menjadi sesuatu yang diincar banyak orang. Taman kota menjadi alternatif pilihan untuk mendapatkan kesegaran udara dengan biaya yang terjangkau dan lokasinya dapat dijangkau dengan mudah. Menurut riset dari Inggris, orang yang menghabiskan waktu 2 jam per minggu di taman terbukti mengalami peningkatan mood yang baik. Menyempatkan waktu di taman selama 20 menit per hari akan mengurangi level stres dan gejala depresi. Selain berperan secara ekologis, peran taman juga terbukti berpengaruh terhadap kesehatan mental. Nggak heran setiap kota paling tidak memiliki sebuah taman yang difungsikan sebagai paru-paru kota. Di antara taman-taman kota yang ada di Indonesia, terdapat taman populer yang terangkum dalam tema 10 Taman Kota Populer di Indonesia. Langsung saja kita simak informasinya. Check it out. Taman Menteng. Seperti namanya, taman ini berlokasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Berada di lahan seluas 2,9 hektar, Taman Menteng mengoleksi sekitar 30 spesies tanaman yang menyempurnakan keindahannya. Sering dijadikan tempat rekreasi oleh warga sekitar, Taman Menteng memiliki berbagai fasilitas pendukung. Selain menikmati suasananya yang asri, di sini pengunjung juga bisa berolahraga loh. Di taman kota ini tersedia jogging track, salah satu fasilitas yang bisa kalian gunakan untuk berlari santai mengelilingi taman sambil menikmati udara segar pepohonan rindang. Jika kalian mengemari olahraga futsal dan basket, Taman Menteng juga menyediakan lapangannya. Jadi, silahkan bawa rombongan buat main futsal atau main basket di sini. Nah, buat para orang tua, kalian bisa mengajak si kecil mengunjungi area bermain dan air mancur yang tersedia. Satu hal yang menarik dari taman ini adalah keberadaan rumah kaca. Awalnya pembuatan rumah kaca ditunjukkan sebagai tempat pembibitan ragam jenis tanaman. Namun akhirnya, rumah kaca ini dialihfungsikan menjadi gedung pameran karya. Dan pada 2022 yang lalu, seorang seniman grafiti bernama Adi Dharma membuat karya Graffiti Stereo Flow yang diaplikasikan di arena lapangan futsal dan basket. Di balik daya tariknya, Taman Menteng memiliki sejarah yang gak kalah menarik untuk dibahas. Jauh sebelum taman rekreasi seperti sekarang, taman ini sudah ada sejak 1920-an. Namun berupa lapangan yang digunakan sebagai tempat berolahraga orang Belanda. Lapangan tersebut dibangun pada tahun 1921 yang dirancang oleh seorang arsitek dari Belanda bernama V.J. Kupats dan P.A.J. Muchen. Dulunya lokasi ini dijadikan markas Persija setelah tim berjuluk Macan Kemayoran itu berpindah markas. Lalu, Stadion Menteng dialihfungsikan menjadi ruang terbuka hijau dan dibangun berdasarkan rancangan Thomas Carlson. Taman Langsat. Taman Langsat merupakan salah satu taman populer di kawasan Jakarta Selatan. Letaknya tak jauh dari Pasar Majestic dan Pasar Burung Barito. Taman Langsat menjadi lokasi tepat untuk mencari udara segar di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta. Taman yang cukup luas ini menghadirkan suasana alam yang asri dan sejumlah spot foto yang instagramable, sehingga cocok piknik di sini bersama keluarga dan teman. Salah satu taman yang dikelola oleh Dinas Pertamanan Pemprov DKI Jakarta ini dahulu sangat sepi pengunjung. Masyarakat terlihat enggan mengunjungi taman ini. Lalu pada tahun 2012 mulai ada renovasi. Dengan beberapa perombakan di sejumlah bagian, akhirnya taman yang mulainya digunakan sebagai tempat pembibitan taman ini mulai dilirik oleh warga.
Rupanya, setelah renovasi, taman ini mulai dilirik warga dan menjadi populer hingga saat ini. Dan kisah mistis yang sempat beredar perlahan mulai hilang seiring kepopuleran Taman Langsat setelah direnovasi. Taman Langsat dapat kalian kunjungi pada pukul setengah 7 pagi hingga jam 5 sore. Tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, kalian dapat melakukan banyak aktivitas di sini. Memiliki lahan mencapai 3,6 hektar, taman ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang tersedia. Pengunjung yang gemar berolahraga, kalian bisa berlari santai, melintasi jogging track sepanjang 750 meter yang mengelilingi taman ini. Pepohonan yang rimbun dan udara yang segar membuat Anda rileks dan menjernihkan pikiran. Di sini pun tersedia fasilitas kebugaran loh, jadi kalian bisa nge-gym sambil menikmati alam. Jika kalian menyukai olahraga tenis, Taman Langsat juga punya kok lapangannya. Sudah dilengkapi dengan fasilitas lansia dan area bermain anak. Taman ini dapat dinikmati oleh siapa saja dari berbagai kalangan. Daya tarik taman kota ini bukan hanya terletak pada rimbunnya pepohonan dan hamparan rumputnya. Taman Langsat memiliki danau teratai yang dapat memanjakan mata Anda. Taman Kota BSD. Taman Kota 1 ini berlokasi di 3 tempat berbeda. Areanya mencakup Taman BSD 1, Taman BSD 2, dan Taman BSD 3. Dari ketiga taman ini, Taman BSD 1 dan 2 lah yang populer dan sering dikunjungi warga. Taman Kota BSD 1 terletak di Jalan Letnan Sutopo. Di taman ini, kalian dapat menikmati kesegaran udara dari rindangnya pepohonan. Taman yang sudah dibuka sejak 2004 ini memiliki jalur pedestrian yang dapat dipakai untuk jogging. Jalur ini akan membawa kalian mengelilingi Taman BSD 1. Selain jogging track, taman ini dilengkapi dengan area bermain anak, skate track, dan alat fitness sederhana yang melengkapi fasilitas taman ini. Berbeda dengan Taman BSD di Yuna 2 ini, di sini meski memiliki fasilitas yang hampir sama dengan fasilitas yang ada di Taman BSD 1, Taman Kota BSD 2 ini memiliki objek baru bernama Jat Lereng River Park. Sekilas nampak seperti Chongkyuncheon ya, itu tuh sungai hits yang sering muncul di drakor. Kayaknya syahdu banget ya, jalan santai di tepian sungai Jat Lereng. Setelah lelah berkeliling, kalian dapat beristirahat dan berburu kuliner di sekitaran taman. Taman Bungkul. Diresmikan pada tanggal 21 Maret 2007, taman yang terletak di pusat kota Surabaya ini merupakan lokasi alternatif untuk berekreasi. Pengunjung yang datang akan merasa nyaman dengan fasilitas yang tersedia, dengan suasana asri dan hawa sejuk pepohonan rindang. Taman Bungkul menjadi tempat yang cocok untuk merefresh diri di tengah ramainya kota Surabaya. Bagi kalian yang suka olahraga, kalian bisa berlari santai melewati jogging track mengelilingi taman. Rindangnya pepohonan menjadi udara segar yang akan dirasakan ketika mengelilingi taman ini. Dilengkapi juga dengan playground, Taman Bungkul kerap ramai dikunjungi anak-anak. Ditambah dengan skateboard arena yang berada di area Taman Bungkul, membuat taman ini tak pernah sepi pengunjung. Ketika kalian penat menelusuri taman, kursi taman atau bangku yang mengelilingi amphitheater bisa dipakai untuk beristirahat. Jika kalian merasa haus, tersedia juga wastafel khusus yang airnya dapat langsung diminum secara gratis. Dengan segala fasilitas penunjang yang cukup lengkap, membuat taman ini mendapat penghargaan dari PBB sebagai taman terbaik se-Asia pada ajang Asian Townscape Award pada tahun 2013. Menurut sejarahnya, nama Taman Bungkul diambil dari seorang tokoh penyebar agama Islam di kota Surabaya yang bernama Ki Ageng Supo. Perannya dalam menyebarkan agama Islam sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di Surabaya, hingga sosoknya menjadi julukan sebagai Mbah Bungkul.
Namanya yang disematkan pada taman ini bukan tanpa alasan. Karena makamnya yang terletak di sekitaran area taman, jadilah ruang terbuka hijau ini dinamai dengan Taman Bungkul. Kalau datang ke sini, jangan lupa mampir ke Pucasera di sekitaran Taman Bungkul. Di sana terdapat makanan bacon, bernama soto dan rawon kalkulator. Oke, makannya berapa, Bos? Hah? Makannya rawon 7. Makannya itu satu 30.000 kan 7 sudah 210.000 apalagi tambahannya? Soto 2. 210.000 soto 2 30 2 60 210 tambah 60 270.000. ST5. 270.000 ST5 kali 4 20 270 tambah 20 290. S4. 290 tambah S4 7 kali 4 28 tambah 290 tambah 28 318. Torok kedel 4. 318 pakai nilai 4 5.000 kali 4 20.000 tambah 318 tambah 2 338. Usus 3. 338 tambah ususnya 3 14 kali 3 42 tambah 338 tambah 42 380. Kerupuk 5. 380 kerupuknya kerupuk udang apa putih? Kerupuk udang. Nah, 380 kerupuk udangnya 5 5.000 kali 5 25 tambah 380 tambah 25 jadi 405. Oke. Taman Giri Menang. Pulau Lombok memang terkenal dengan pesona keindahan pantainya yang menawan. Tapi tak disangka Pulau Lombok memiliki taman yang cukup populer loh. Taman ini berlokasi di Lombok Barat, tepatnya berada di Kecamatan Kerung. Dikelilingi dengan pohon palem, taman ini terkesan sangat asri. Ketika memasuki bagian dalam taman ini, kalian akan menemukan kolam teratai yang gak kalah menarik. Jalan pedestrian yang tersedia dapat dijadikan rute menelusuri taman ini. Taman Giri Menang dilengkapi dengan fasilitas seperti area taman bermain anak, lapangan voli dan basket. Sekaligus terdapat amphitheater yang biasanya dipakai menampilkan tradisi adu ketangkasan khas Lombok bernama presean. Setelah pesan-pesan berikut ini, 10 Amazing masih akan melanjutkan informasi tentang taman populer di Indonesia. Jadi, jangan pindah channel dulu, tetap di TV 10. Inspirasi dan edukasi. Kembali lagi di 10 Amazing. Berikut beberapa list taman kota populer di Indonesia yang akan melengkapi topik sebelumnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak informasinya. Check it out. Taman Alun-Alun Kota Bandung. Ketika mengunjungi kota Bandung, di sepanjang jalan menelusuri kota Paris Panjava ini, kalian akan dibuat terpana dengan pemandangan bangunan klasiknya yang menawan. Untuk menghabiskan waktu menikmati hawa sejuk kota Bandung, kalian bisa mengunjungi alun-alun kota Bandung yang unik. Berbeda dengan taman-taman sebelumnya yang identik dengan pepohonan rindang, Taman Alun-Alun Kota Bandung memiliki hamparan rumput sintetis yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Gak main-main, rumput sintetis ini berkualitas internasional loh. Dijamin kalian akan nyaman deh saat berrekreasi di sini. Sebelum tampak elegan seperti sekarang, alun-alun Bandung memiliki sejarah yang menarik. Fungsi dan penampilannya pun berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Pada masa kolonial, lokasi alun-alun Bandung ini hanyalah sebagai persinggahan dan tempat pergantian kuda pengantar surat. Karena memang dahulu area ini merupakan gedung kantor pos Belanda. Setelah berulang kali mengalami renovasi, alun-alun kota Bandung berubah menjadi destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Taman Surya.
Terletak tepat di depan Balai Kota Surabaya, Taman Surya kerap disebut sebagai Taman Balai Kota. Bagaimanapun juga, taman ini merupakan area halaman Balai Kota. Karena hal tersebut, taman ini sempat dilarang untuk publik. Tetapi pada tanggal 31 Mei 2023 yang lalu, taman ini kembali dibuka setelah direnovasi di beberapa titik. Taman seluas 5.300 meter persegi ini memiliki daya tarik tersendiri. Dilengkapi dengan sangkar burung dan kolam ikan, seolah menambah pesona Taman Surya yang kian menarik. Bagi pengunjung yang ingin menikmati keindahan Taman Surya, kalian perlu memperhatikan jam buka taman ini. Taman Surya bisa dikunjungi mulai pukul 6 pagi hingga setengah 8. Lewat dari jam itu, Taman Surya akan ditutup. Namun akan dibuka kembali pada pukul 6 sore hingga jam 9 malam. Saat weekend, jam malam akan diperpanjang hingga jam 10. Dari kabar yang beredar, taman ini semakin indah di malam hari. Gemerlap lampu yang menawan mengundang banyak warga yang meramaikan taman ini. Taman Pecangakan. Berada di area perkantoran pemerintah kota negara, lokasi Taman Pecangakan mudah dijangkau oleh pengunjung. Letaknya berada di Jalan Sudirman, Kecamatan Negara, Jembrana, Bali. Berdirinya patung megah Dewa Ruci membuat taman ini mudah dikenali. Ketika petang, patung Dewa Ruci yang berdiri kokoh di tengah kolam akan terlihat semakin menawan, sebab tersorot oleh efek lampu warna-warni yang menarik. Memiliki beberapa sebutan, warga lokal mengenal ruang terbuka hijau ini dengan julukan Taman Jembrana atau Taman Kota Negara. Terdiri dari hamparan padang rumput dan pepohonan rindang, membuat taman ini semakin nyaman dengan suasananya yang asri dan hawa yang sejuk. Cocok sekali untuk menjadi tempat rekreasi bersama teman atau keluarga. Di seberang Taman Pecangakan terdapat juga Gedung Kesenian Insinyur Soekarno atau lebih dikenal dengan Twin Tower Negara. Di sana memiliki pedestrian tepi sungai yang dapat dipakai untuk berjogging. Di sisi pedestrian terdapat alat fitness sederhana yang dapat dipakai oleh pengunjung. Jadi, jika kalian berniat mengunjungi Taman Pecangakan untuk berolahraga, sempatkan datang ke Twin Tower juga ya. Taman Film. Taman ini merupakan salah satu taman yang ikonik di Bandung. Berlokasi di bawah Jalan Layang Pasupati, taman yang diresmikan pada 14 September 2014 ini telah menjadi jantung ruang publik baru. Memiliki desain yang unik, membuat warga lokal maupun wisatawan selalu penasaran dengan tampilannya yang nyentrik. Didominasi dengan hamparan rumput sintetis di lahan seluas 1.300 meter persegi. Taman ini memiliki desain bangku kurva geometris berjumlah 7 tingkat. Bentuk tersebut terinspirasi dari teras sharing sawah dan aliran sungai. Bangunan unik tersebut dapat menampung sekitar 500 orang. Keberadaan taman ini didedikasikan untuk karya seni pertunjukan film. Makanya di taman ini terdapat sebuah layar LCD berukuran jumbo. Pada event tertentu, Videotron itu digunakan untuk menayangkan beraneka film dari mancanegara.
Taman Balai Kambang Solo. Taman ini merupakan taman peninggalan Raja Mangkunegaran VIII. Ia membangun taman ini khusus untuk kedua putrinya, yaitu Gusti Raden Ayu Partini dan Gusti Raden Ayu Partina. Dibangun pada tahun 1921, dulu taman ini hanya boleh dikunjungi keluarga Puro Mangkunegaran saja. Barulah pada tahun 1970, taman ini dibuka untuk umum. Taman seluas 9,8 hektar ini dibagi menjadi dua area, yaitu area Partini Twin dan area Partina Bosch. Partini Twin terdiri dari taman berupa kolam yang di tengahnya terdapat patung GRAY Partini. Sedangkan Partina Bosch berbentuk taman hutan yang dipenuhi dengan pohon rindang. Saat berada di taman hutan ini, kalian akan menemukan patung GRAY Partina. Suasana yang asri dan hawa yang sejuk sangat cocok digunakan sebagai tempat rekreasi. Apalagi Taman Balai Kambang memiliki daya tarik tersendiri dengan keberadaan sekawanan rusa. Nama Balai Kambang konon berasal dari sebuah balai yang berada di Partini Twin. Karena lokasinya berdekatan dengan kolam besar, dari kejauhan balai itu terlihat seperti mengambang. Lama-kelamaan balai tempat beristirahat tersebut dijuluki dengan nama Balai Kambang. Akhirnya taman ini dikenal sebagai nama Taman Balai Kambang. Itu tadi 10 taman populer di Indonesia. Jika sahabat 10 Mezi memiliki waktu luang, kalian bisa menyempatkan waktu mengunjungi taman. Dengan begitu, rasa penat menghadapi padatnya perkotaan dapat dinetralisir dengan mengunjungi taman. Tidak terasa 10 Mezi sudah menemani kalian sampai di penghujung acara. Kini sudah saatnya 10 Mezi pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami dan jangan lewatkan informasi menarik lainnya di 10 Amazing yang selalu hadir di hari dan waktu yang sama hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Bye!